salahnya dia tuh abis maksudnya 5:30 dia malah ngantuk. Pertamanya awalnya teman gue yang atu ini nyariin ini mana, terus nyebar dah tuh kesangkatan tuh ini mana padahal mah di tengah-tengah dia ngerasa kayak ngantuk tapi orang kayak lalu lalang aja gitu, nggak ngeliat dia gitu, nggak ngeliat dia tidur dan di dia situ. dan dia cerita pun perasaan gue tidur di sini, apa yang pernah nyari gue di sini gitu. Iya. Yang masuk akalnya tuh dari ceritanya dia, gue dari tadi sini ngapain nyari kemana-mana. Dan dia sadar-sadarnya jam 10, dan jam 10 ini si dia maksudnya kayak ngigo, bukan ngigo, kayak lebih kayak setengah sadar gitu. Dan di situ baru ketahuan, lah ini si S gitu. Bajunya itu di Mirhat itu WC. Aku bilang di sini. WC pojok. Oke guys, lagi-lagi selamat datang di Scary Sake Horror Story. Jadi, gue mau lanjut tentang part 2 tentang temen gue yang ditelanjangin oleh makhluk halus. Buat teman-teman semua yang belum dengar cerita pertamanya bisa ini dulu ya, tonton dulu cerita pertamanya ya biar nyambung. Iya, biar nyambung sama cerita yang ini. Iya, gitu. Biar kalian gak salah paham guys. Gitu. Jangan lupa like and Subscribe. jadi gue lanjut tentang teman gue yang ditelanjangin sama makhluk halus. Gimana tuh ceritanya? Gimana? Jadi itu ceritanya dia habis olahraga. Habis olahraga capek. Iya, habis olahraga ya sekitar 5:30 lah gitu. 5:30. Ini posisi dia udah jadi pengurus, ibarat kata. Iya. Udah inilah udah 6 sore. ya 5:30 sore, ibarat kata pengurus itu udah agak bebas lah. Longgar. Iya, udah longgar gitu. Iya. Yang dimana kelas 5 sama kelas 6 itu pengurus sama NIHI itu udah yang ngatur diri sendiri. Kalaupun diatur sama ustadz. Iya. Jadi teman gua ini sebut aja si S. Si S ini habis olahraga, dia habis olahraga bulu tangkis. Di situ salahnya dia 5:30 dikit lagi maghrib, bayangin. Mandi. Enggak, Masih main bola tangkis. Oh, enggak, dia pertama belonjo-belonjoran dulu di depan kamarnya dan dia ngerasa ngantuk. ketiduran. Tidur dah tuh, mending ya di kamar. Depan kamar. Ini depan rayon, depan asrama. Jadi itu kamarnya dia ada yang namanya misalnya kamar imam. Iya. Asrama imam, terus ada asrama udin misalnya. Nah, dia di asrama udin. Nah, di asrama udin ini tengahnya lorong. Ubin tuh, dimana kayak Haris itu kayak penjaga asrama di pondok, di asrama itu. Nah, Itu kan tahu ya. Kan itu dia main bulu tangkis tuh. Temennya yang main sama dia kemana? udah setelah itu pada mencar. Setelah Dia itu, sendiri, iya. dia sendiri tuh. Biasanya kalau itu ada juga yang masih jajan, Iya. ada juga yang Ini jadi lewat. pertanyaan gue, kenapa sih dulu cerita selalu berhubungan dengan lorong mulu kayaknya ya? Yang pertama lorong, yang sekarang lorong lagi. Emang misteri banget sih kalau lorong itu emang. Waduh, dicari nih. Iya nih. Apa ini? Kadang aja, Ini kenapa nih? kadang aja kita di lorong aja kayak kita jalan cepet kayak ngerasa ada apa gitu ya. Iya, gitu kayak ya. ngikutin, dan kita ngerasa jalan cepet pengen lari tapi kok kayak Nggak nyampe-nyampe gitu. iya kayak lari di tempat. Ini apa nih geli-geli? Itu emang tempat seram gitu. Apalagi lorong gitu. Iya. Iya. Oke, balik lagi. Jadi temen gue ini masang kasur di itu. Maksudnya naruh kasur di situ dari kamarnya. Di situ ada, jadinya kamarnya itu ada di kiri, ada di kanan. Jadi lorongnya itu dia tidur di situ. Jadinya emang bersih jadinya. Bersih. Oh, Biasanya dia narik kasur tuh. iya, jadinya biasanya penjaga kayak Haris itu, yang penjaga asrama itu biasanya pada
tidurannya duduk-dudukannya berarti emang kasurnya udah ada dari tadi ya di situ, bukan dia yang narik. Enggak, dia yang narik dari kamarnya diambil. Jadi kan dia mau posisi sore, otomatis itu lorong steril dong karena orang pada santri-santri mau pada ke masjid gitu kan. Jadi CS ini naruh kasur di tengah. Awalnya dia duduk-duduk doang tuh. Dia minta tolong sama Haris beli kayak minuman gitu. Minuman di kantin. Minum es. Dan di situ dia mungkin agak ngantuk. Nah, kita sendiri gimana sih kayak abis jogging gitu kan. Capek tidur tiduran ya. Makanya kita mau kasur kan. Jodoh banget. Parur. Salahnya dia tuh abis maksudnya 5:30 dia malah ngantuk tidur. Dan Itu berarti udah kosong tuh lorong, tinggal dia doang apa? iya, Santri kan pada ke masjid ya? iya. Iya udah sebelum waktu. Nah yang dia yang suruh dia beli es itu menjaga asrama Haris. Temennya ini. dia. Enggak, Haris. Adiknya, adik kelas. Adik kelasnya Ya, dia, adik kelas yang pengurus. menjaga asrama itu. Hmm. Jadi ketika itu jam 10 nih, jam 10 malam nggak ada yang nyari, maksudnya udah dicari-cari kemana-mana. Pertamanya awalnya teman gue yang atu ini nyariin ini mana, terus nyebar dah tuh kesangkatan tuh, ini mana, padahal mah di tengah-tengah lorong gitu. Oh iya. Padahal udah dicari, Nggak kelihatan. iya ke asrama, Goib. iya jadi ke asrama ini kagak ada, padahal tetep aja di situ. Nah, lu kok bisa tahu dia ada di situ? Ini cerita dari dia. Oh, dia juga berarti dia ngelihat orang-orang pada nyariin dia. Enggak, jadi kayak maksudnya dia ngerasa kayak ngantuk, tapi orang kayak lalu lalang aja gitu. Enggak ngeliat dia gitu, enggak ngeliat dia tidur Dan di situ. dan dia cerita pun perasaan gue tidur di sini, apa yang pernah nyari gue di sini Nah, aja iya. gitu. Iya. Yang masuk akalnya tuh dari ceritanya dia, gue dari tadi sini ngapain nyari kemana-mana. Gitu. Iya kan dia sendiri ya. Iya. Yang bukan orang sendiri. Iya. Iya. Jadinya apa tuh? Gatel. Jadi si S ini bingung nih dalam kantuknya ini, maksudnya dalam kantuknya ini kayak sama-samar matanya, kok teman-teman gue pada lalu lalang aja gitu, modal mandir kayak orang panik gitu. Iya. Dan dia sadarnya jam 10, dan jam 10 ini si dia maksudnya kayak ngigo gitu, bukan ngigo, kayak lebih kayak setengah sadar gitu. Dan di situ baru ketahuan, lah ini si S gitu. Ketemunya di tempat yang sama. Dan tempat yang sama. Jam 10 baru bisa kelihatan tuh dia. Iya. Padahal di jam 10 jam sebelumnya si S ini dalam setengah sadarnya gitu lihat teman-temannya lagi pada Nyariin dia gitu. iya, maksudnya kayak lihat teman-temannya kayak panik gitu mudah-mudahan, dan itu dia yang nggak ngeh gitu. Bosannya dia dicariin. Jadi dia lanjut tidurnya sampai jam 10 itu. Oh jadi maghrib bisa bablas. Iya. Emang jadi pantas jadi sasaran gitu. Iya. Nah, pas jam 10 ini ketahuan sama teman sekamarnya. Kondisi dia telanjang. Dan kondisi telanjang. Coba dia agak lucu ya. Dia mencret. Ya. Di situ Masa tiba-tiba mencret? nggak tahu. Kasurnya dong kena berak. Lu tahu dari lu tahu mencret dari mana? Lu ngeliat begini apa gimana? Teman-teman nah, Cerita. maksudnya si yang nemuin dia tiba-tiba, maksudnya keadaan telanjang, maksudnya maaf pantatnya ada kayak beleweran. Itu dia kesambet setan spirit. Nggak tahu kenapa ya. Kayak kata gua mah kebanyakan minum es dia. Kayaknya gitu ya. Iya. Bisa jadi Minum es kan. Bener. Iya. Gak tahu sih. mungkin Allah juga negur dia Supaya lewat rasa malu. Oh, Nih iya. lo begini, Benar, lewatin sholat maghrib isya. Iya. Iya, gua bikin malu. Iya. Posisi itu udah ditemuin, lah ini si S gitu. Nah dikabarin ya tuh teman-teman lain gitu, bang pas udah setengah dah tiba-tiba nggak sampai sangkatan juga, maksudnya Iya. beberapa orang doang karena emang beberapa ada yang di masjid Iya. gitu. Pas diketemuinnya nih si S ini dia sadar nih apa masih tidur? Dibangunin sama yang sekamar sama dia berarti nih. dia masih tidur. Iya,
dia nggak sadar dia telanjang, dia nggak sadar dia ceripit. Cari pik. Ya terus diketemuin orang-orang pada ngumpul dia masih di tempat tuh. Berak gitu. Iya. Masih belum sadar juga dia Ah, keceripit. nah itu teman sekamarnya dia pas udah turun ke bawah, udah teman-temannya udah mau pada ini juga mau naik juga gitu, mau naik juga. Jadi sekalian dia tuh maksudnya ini udah ketemu gitu. Jadi dibangunin si SN, bangun, Iya. lu kemana aja gitu. Heeh. Kena nggak itu dia keceripit? Enggak, Oh enggak. karena anunya doang. Oh, anu apa? kemana? Oh, Pundaknya, badan. pundak. Kemana bajunya itu kemana? Iya pasti Iya. temennya ada Ah. bajunya apa enggak sama pakaiannya. Bajunya itu di Mirhat. Mirhat itu WC. Oh, Aku bisa di sini. WC pojok. digantungin. Enggak, di kadang di tempat Diletakin. apa di mana kloset itu kan paling pojok. Hmm. WC ini paling pojok Mirhat. Mirhat Ah. ini paling pojok, Iya, udah iya. nggak kepak maksudnya berarti itu udah apa sih mampet. Gudang. Bajunya di situ. Ya udah. Nah, ibaratnya itu udah nggak diambil lagi tuh bajunya. Jadi Tapi lu mikir gak sih dia kayak gitu tuh apa benar-benar sama hantu yang ngelanjangin dia apa temennya Yang atau adik ngelanjangin, yang atau iseng. adik kelasnya Iya. ada yang iseng Karena dia mungkin kebluk, iya kebo. kebo Siapa yang dia bisa telanjangin dia dibugilin atau gimana? nah, kalau kita pikir secara logika gitu ya. iya Maksudnya kalau adik kelas kemungkinan. Enggak Tapi ya? iya, tapi yang bikin ketika dia telanjang itu kan ketika dia orang lihat dia ada di situ gitu loh. oh berarti sebelumnya temen-temennya nggak ngeliat dia Iya. Gitu. iya nggak Dan masuk akal tiba-tiba- juga sih Dan kalau si temen-temennya dan ngeliat si yang disuruh beli es ini gitu, yang disuruh beli es ini sama juga nyariin dia gitu. berarti emang bener-bener Emang yang ngegepin yang ketahuan emang teman sekamarnya ini loh. Sekali ngasih tahu juga ya buat kalian kita jam segini guys. jam berapa tuh jam 1 Nggak kelihatan juga. jam 1 Kayak dijamin aja. Emang orang horor sih. Jam segini. Iya. Oh. Tadi sih gua nggak dengar suara kenceng-kenceng bang. Kucing gue lewat. Oh kucing gua. Anjing. Oke. Berarti intinya gitu ya ceritanya tadi ya. Ah. Oke. Kesan dari cerita ini coba Bang Hakim tolong sampaikan ke teman-teman santri. Sekalian ditutup. Pesan dan kesan. Jadi pesan gua untuk teman-teman khususnya seapapun capek gitu, kadang kita jangan pernah tidur pengen maghrib, jangan pernah kuar-kuaran setelah maghrib maksudnya sebelum maghrib, karena itu waktu-waktunya mereka pada Wah iya benar kata orang dulu mah tutup pintu Iya. buat kuntilanak. Iya. Oh mungkin dari situ. Jadi curi genderuwo kali. Genderuwo. Ya pesan juga buat kalian itu. Pesan dia buat para santri juga ini. Ya pesan buat santri ataupun kalau umumnya kalau kalian di sholat kalian ditelanjangin. Tapi sekarang mah anak-anak sekarang banyak keluarnya pas lagi maghrib videoin matahari. jadi teman-teman pesannya itu aja, jangan pernah keluar maghrib, jangan pernah tidur maghrib, karena itu bisa kita kena gituan lah, dan itu nggak sehat juga buat pikiran kita. Supaya kita harus ikutin kegiatan pesantren sepenuhnya gitu, jangan cabut-cabutan. Iya. Betul. Ya, ini buat teman-teman semua nih ya, jangan ketinggalan ya untuk cerita-cerita kita berikutnya gitu ya. Karena masih ada di sini masih banyak nih yang Masih punya ada cerita-cerita cerita-cerita horor-horor scary lainnya horror. gitu kan. Seru-seru banget dah Iya, pasti. yang makin serem gitu kan ke depannya. Jadi jangan lupa pula untuk di like, comment, dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa lagi di Scary. Sake horror story.